mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Seperti istri dari Abraham, yang diusir ya dari rumahnya. Kemudian dia lari Hagar. ke padang gurun, ya. Hagar, ya. Kadang terlalu serius ini. Kemudian Hagar dalam kesepian, dia hamil besar di tengah padang belantara, dalam ancaman bahaya di padang gurun. Malaikat datang kepadanya dan memberikan penghiburan kepada Hagar. Bayangkan sudah, dia hanya seorang, boleh dibilang budak ya, di rumah tuannya, kemudian diangkat menjadi istri ya. Apalah harganya dia, boleh dibilang ya. Dia hanya orang kelas 2 istilahnya, ataupun tidak berharga sebenarnya dia. Tetapi di mata Tuhan tidak ada yang tidak berharga. Siapapun saudara, apapun posisi saudara, apapun kondisi saudara-saudara, ya, tingkatan di masyarakat yang saudara miliki, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan memperhatikan siapapun di hadapan Tuhan semua sama. Di hadapan Tuhan semua sama. Itulah sebabnya Hagar mengatakan, "Oh, engkaulah El Roi." Ya. El Roi artinya Tuhan melihat dia. Tuhan memperhatikan kebutuhannya. Sekalipun dia menghadapi penderitaan yang sangat, diusir dari rumah suaminya, dari nyonyanya. Tapi Tuhan sangat peduli, sekalipun orang rendahan, Tuhan memperhatikan. Itulah mata Tuhan, saudara-saudara. Dalam Yohanes 14 ayat 16 firman Tuhan berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain, yang akan tinggal bersama kalian untuk selama-lamanya." Saudara, Roh Kudus itu senang tinggal di dalam hidup kita. Tubuh kita adalah bait Roh Allah. Tapi Tuhan mau kita harus membersihkan tubuh kita ini dari segala kenajisan dosa. Bagaimana caranya supaya Roh Kudus mau tinggal? Adalah kita harus merendahkan diri kepada Tuhan. Mengakui dosa-dosa kita. Jangan ada dosa, jangan ada kenajisan. Baik pikiran kita, angan-angan hati, perbuatan, tingkah laku, hal-hal yang tersembunyi yang tidak dilihat orang. Kita harus tinggalkan semua itu. Kita harus akui kepada Tuhan, supaya Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus tidak akan tinggal dalam hati kita kalau ada kenajisan. Kita masih senang berbuat dosa, senang melanggar hukum-hukum Allah, suka menyakiti hati sesama, tidak suka mengampuni, suka membenci orang, masih sifat pemarah, tidak memaafkan, tidak melupakan, atau suka kata-kata yang jahat, dusta, ya. Keinginan-keinginan, memuaskan keinginan-keinginan keduniawian yang menyenangkan hati kuasa jahat itu. Roh Kudus tidak akan tinggal bersama kita, saudara-saudara. Roh Kudus adalah satu oknum yang mempunyai perasaan. Dia akan sedih ketika kita berdosa, dan dia akan bersuka cita
ketika kita mengakui dosa-dosa kita. Allah sangat senang ketika umat Tuhan meminta kuasa Roh Kudus. Tapi kita harus mengakui dosa kita terlebih dahulu. Barulah Roh Kudus akan tinggal. Itulah sebabnya Yesus katakan, Tuhan tidak akan mengampuni dosa kita kalau kita tidak mengampuni dosa orang lain. Kita selesaikan dulu sehingga dosa kita diampuni, sehingga Roh Allah senang tinggal di dalam kita. Ada ayat juga yang lain katakan apa? Dosa yang tak dapat diampuni adalah menyakiti Roh Kudus. Ya. Di mana Roh Kudus sudah mau tinggal dalam hati kita. Dia berbisik setiap hari. Tapi lama-lama mengeras hati kita, pikiran kita, karena kita terlalu cinta itu dosa. Kita terlalu mendendam. Kita terlalu senang dengan perbuatan-perbuatan daging. Sehingga bisikan Roh Kudus tak dapat lagi didengar. Tapi kita merasa, saya pergi ke gereja, saya berdoa, saya melayani Tuhan. Tetapi hati kita ini bukan Kristus di dalamnya. Tetapi ada rantai dosa di dalam yang kita tidak lepaskan. Ada sifat keduniawian, kedagingan, sifat iblis yang ada, dosa itu yang masih kita tetap simpan. Sehingga kita tidak dapat mendengar bisikan Roh Kudus. Tapi kita rasa kita pengikut Yesus. Saudara, Roh Kudus tidak akan tinggal di dalam hidup kita. Kita harus sungguh-sungguh berdoa, mengakui segala kesalahan kita. Sungguh-sungguh bertobat dari dosa kita. Karena Allah memperhatikan kita. Mata Allah tertuju kepada kita. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun, saudara-saudara. Tidak ada. Saudara boleh bersembunyi kepada ketua jemaat. Pendeta boleh bersembunyi kepada anggota. Suami boleh bersembunyi kepada istri, istri boleh bersembunyi kepada suami. Ketua jemaat boleh bersembunyi kepada majelis, kepada gembala. Ya. Tetapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita tidak akan ada kuasa, saudara-saudara, kalau Roh Kudus tidak tinggal dalam hidup kita. Kalau kita belum sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang rendah hati, yang mengakui dosa-dosa kita. Inilah doa Yesus. Bayangkan, Yesus berdoa bagi kita. Yesus berdoa bagi saudara-saudara. Meminta kepada Bapa, Roh Kudus tinggal di dalam. Tidak saja beserta kita, ya. Parakletos itu beserta kita. Tetapi Yesus berdoa untuk tinggal di dalam kita. Saudara, kalau dia tinggal di dalam kita, itu bagaikan seorang ibu yang hamil, ya. Dia akan merasakan ada bayi di dalam. Beda bayi di sebelah, bayi yang sudah lahir yang bersama dengan ibu, dengan yang berada di dalam. Maka akan terjadi perubahan, ya, secara alami. Karena apa? Dia telah tinggal dalam kita. Kita diubahkan. Ya, kita merasakan satu hubungan yang begitu erat antara ibu dan bayi dalam kandungan. Dia akan jaga betul-betul hidupnya. Ya. Disinilah maksud Tuhan. Ya. Kita akan menjaga sikap kita. Roh Kudus akan menjaga kita juga. Kalau kita mau bekerja sama dengan Allah. Kalau kita mau taat, tunduk, menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Kita menjadi orang yang diberikan kuasa Tuhan. Ya. Inilah kuasa yang Tuhan berikan cuma-cuma kepada kita. Inilah perhatian Tuhan. Inilah kuasa Tuhan yang Dia berikan kepada semua orang sebenarnya yang mau menerimanya. Ya. Inilah kehadiran Yesus Kristus nyata untuk kita. Harus memiliki kuasa ini, saudara-saudara. Ibrani 4 ayat 13 dikatakan, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Tuhan, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Mata Tuhan inilah kuasa Roh Kudus itu, saudara-saudara. Itulah mata anak domba itu.
Tidak ada tersembunyi, saudara-saudara, di depan mata anak domba yang disembelih. Dia telah mati untuk saudara. Dia telah mengorbankan nyawanya. Dia telah mengorbankan kesenangannya di sorga. Dia tinggalkan tempat yang nyaman itu. Di semua kesucian hidup dan keharmonisan hidup, dia datang ke tempat dunia yang penuh penderitaan, penuh dengan cobaan, ujian, dan dia bisa jatuh gagal. Tapi dia bisa bertahan dan menang untuk keselamatan saudara dan saya. Itulah harga yang Yesus harus korbankan demi saudara. Apa yang saudara balas untuk Yesus? Yesus tidak suruh saudara untuk mati di kayu salib. Yesus tidak suruh saudara untuk berkorban seperti dia. Dia yang lakukan untuk kita. Tapi apa rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan? Apakah kita masih tetap berbuat dosa? Apakah kita tidak dapat mengalahkan selera-selera dosa kenajisan kita? Apakah kita tidak dapat menyangkal diri kita hanya untuk kesenangan duniawi kita? Sehingga kita terus hidup dalam dosa. Betapa jahatnya kita, saudara-saudara. Yesus mengorbankan segala-galanya. Surga bangkrut demi kita. Sedangkan banyak orang tidak mau mencintai dia. Yesus katakan turut. Yohanes 14 ayat 15. Jika engkau mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Banyak orang tidak mau menurut Tuhan. Banyak orang hanya mau menurut keinginan diri sendiri. Menyenangkan hati iblis di dalam hidupnya. Yesus, dia tetap memperhatikan kita di surga. Roh Kudusnya menjamah hati kita. Dia mengasihi kita dengan luar biasa. Dia memandang hidup kita setiap detik untuk kita bertobat, berbalik, sampai hayat di kandung badan. Sehingga kalau orang itu binasa, itu sudah keterlaluan. Ya. Karena kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita kepada Tuhan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, pengorbanan Yesus. Tapi saudara akan bertanggung jawab setiap penolakan dari bisikan Roh Kudus. Kalau kita tidak menolak, kalau kita tidak menerima bisikan Roh Kudus atas dosa, untuk meninggalkan dosa-dosa itu. Sebagaimana malam ini, Roh Kudus sedang berbicara kepada saudara. Roh Kudus sedang berbisik. Saudara hadir malam ini tidak ada kebetulan. Karena Tuhan mengasihi saudara. Kita belajar wahyu ini. Karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan ingin supaya kita bertobat sungguh-sungguh. Dunia ini tidak lama lagi akan binasa. Segera Tuhan akan binasakan. Tuhan sudah melakukan segala sesuatu untuk saudara. Dan dia mau kita untuk menyerahkan hidup kita kepadanya. Dia sedang melawat saudara. Apakah masih ada dosa-dosa dalam hidup saudara? Apakah masih ada rantai dosa? Apakah kita masih terjerambab di dalam lumpur dosa malam ini? Apakah masih adakah selera-selera kita yang berdosa, yang tidak disucikan, yang tidak kudus? Saudara, serahkan semua itu kepada Tuhan. Karena Tuhan rindu kita bertobat. Tuhan tidak mau satupun binasa. Kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu kepada Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, saudara-saudara. Inilah kasih Tuhan kepada kita. Saudara, dari pasal ini Yohanes melihat ada 3 pribadi, ya, ilah yang hadir bersama-sama. Yang pertama ada Allah Bapa yang duduk di tahta. Kedua ada Kristus dalam bentuk domba yang tersembelih. Dan yang ketiga Roh Kudus dalam bentuk 7 mata. Inilah Allah yang esa, Allah Trinity, ya. Allah yang bersama-sama, Allah yang selalu hadir di dalam kehidupan kita, dalam peran mereka yang berbeda-beda, dalam tugas, tapi mereka punya satu kesatuan, baik dalam pikiran, rencana, ya, dan di dalam maksud. Mereka satu, tidak berbeda-beda. Itulah Allah. Itulah menunjukkan kasih Allah untuk keselamatan kita.
untuk kebaikan dan untuk membawa kita kembali ke surga. Kemudian terlanjut di dalam Wahyu 5 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas.